声，万民高唱哈利路亚，在地上愿平安归于他。
我最坏的全然被你最好代替。最好代替。梦想找到了目标，未来在你手中。我一生若没有你，就毫无意义。愿放下自己，为生过度，兼顾我内心一切。你握着一世只求更多的你，在我谦卑中注视你的心，忘了我必衰微，你光全世界都看见。哦，注视你，断开锁链，注视你，照亮道路，我里面一切向你呼求。求注视我更透亮，彰显你的生命，让世上一切荣耀全归于你。愿放下自己，为生过度，兼顾我内心一切。因我这一生只求更多的你，在我谦卑中注视你，个性忘了我必衰微，你光全世界都看见。哦，注视你，断开锁链，注视你，照亮道路，我里面一切向你呼求。愿放下自己，愿放下自己，愿放下自己，为生过度，兼顾我内心一切。因我这一生只求更多的你，在我谦卑中注视你，个性忘了我必衰微，你光全世界都看见。哦，注视你，断开锁链，注视你，照亮道路，我里面一切向你呼求。普天下向耶和华欢呼歌唱，有能力与华美在他的圣所。耶和华超乎万神之上，地名有尊荣和威严在他面前。来向耶和华歌唱，向拯救磐石欢呼。因耶和华伟大，当受极大的赞美。来向耶和华歌唱，全地要向他歌颂，在列邦中述说他奇妙的作为。
下向耶和华欢呼歌唱，有能力与华美在他的圣所，耶和华超乎万神之上，地名有尊荣和威严在他面前，来向耶和华歌唱，向拯救磐石欢呼，因耶和华伟大，当受极大的赞美，来向耶和华歌唱，全地要向他歌颂，在列邦中述说他奇妙的作为。Good morning, friends. Selamat pagi, saudara-saudari. It's so good to see you joining us today. You know, whether you are joining us from COP or whether you are joining us from YouTube, may I ask you to welcome each other warmly this morning. Amen. My name is PC and it's so glad to be up here, you know, joining you this very morning. And just want to remind everyone that today is the second week of our Generation Month. Amen. So hari ini adalah minggu kedua bagi bulan generasi kita. Hallelujah. So friends, maybe for this morning, let us do something different, okay? Today, if you are 30 years old and below, may I ask you to type in the chat room and say, I am proud to be a next gen. Okay, and if you are above 30, you say, I am proud to be a great gen. Okay, so saudara-saudari, kalau umur kamu lebih daripada 30 tahun, kamu boleh type di chat, saya amat bangga seorang next gen. Kalau umur kamu lebih daripada 30, kamu juga boleh type, saya amat bangga sebagai seorang great gen. Hallelujah. Amen. So friends, without further ado, I'll pass the time to our sister Belinda and her team to lead us in a time of worship. Amen. Amen. Good morning. Shalom semua. Good morning everyone. Isn't it a great day that we can come together in this online service to praise the Lord? So I just want to invite all of you. Saya mau menjemput semua. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Okay. Now, yesterday we actually have a Hope Kids program, and then you know what blessed me the most is to see all the children and the teachers together to worship the Lord with the same move and waving the hand. I think that blessed me because there's nothing can stop us from praising the Lord. Amen. So no matter you are in the very high or very low, let's just take this time to worship the Lord. 让我们用这个时间赞美我们的上帝。Okay? So I'm just gonna invite the media team to share the chorus. So I just want to engage all of you to do this action together to worship the Lord. Okay? Alright, the first phrase. 大山为我挪开. Our God is a God that moves mountain. Tuhan adalah Tuhan menggerakkan bukit. Okay? So 大山, when you see the word 大山, so you look at the mountain. 大山. Alright? I want to encourage you to do this together with your kids or in your comfortable place. So 大山为我挪开. And 大海is a sea. When we do the 大海, it's like an ocean. Alright? The wave. 大海有露出来. 我要大声宣告. We want to proclaim that Jesus is with us. So we proclaim Jesus is with us. Amen. So let's just sing this chorus one time. 大山 Hallelujah. 大山为我挪开, 大海有露出来. 我要大声宣告. 耶稣，你一直都在，你手上的钉痕 ，the cross in the hand， 展现十架的爱。我要大声宣告，耶稣，你一直都
我心中知道你一直都在，不能明白为何担子重担，但我始终相信你一直牵着我。大山为我挪开，大海又流出来，我要大声宣告，耶稣你一直都在，你手上的钉痕彰显十架的爱，我要大声宣告，耶稣你一直都在。虽然道路崎岖，困难险阻，但我心中知道你一直都在。We declare， 不能明白为何担子重担，但我始终相信你一直牵着我。Yes, we believe。哈利路亚！大山为我挪开，大海又流出来，我要大声宣告，耶稣你一直都在，你手上的钉痕彰显十架的爱，我要大声宣告，耶稣你一直都在。再来一次，大山为我挪开，大海又流出来，我要大声宣告，耶稣你一直都在。God is here， 你手上的钉痕彰显十架的爱，我要大声宣告，耶稣你一直都在。你的话让我明白，你的爱永不更改，你保守我的心怀，紧握你双手不放开。你的爱让我明白，你的爱永不更改，你保守我的心怀，紧握你双手不放开。大山为我挪开，大海又流出来，我要大声宣告，耶稣你一直都在。Come on， 你手上的钉痕彰显十架的爱，我要大声宣告，耶稣你一直都在。大山为我挪开，大海又流出来，我要大声宣告，耶稣你一直都在，你手上的钉痕彰显十架的爱，我要大声宣告，耶稣你一直都在。一起宣告，我要大声宣告，耶稣你一直都在。我们大声宣告，我要大声宣告，耶稣你一直都在。Oh, yes, Lord, you are here. Lord, you are with us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. 耶稣你一直都在。Hallelujah, Amen. Puji Tuhan. Tuhan adalah sama-sama dengan kamu. Hallelujah. We want to give thanks to you, Lord, this morning. God, we just want to praise your name, Lord. Thank you so much for your goodness. Thank you so much for your great love, oh Lord. Hallelujah. Praise you, God. Let's just take this time. Let's just take this time to talk to our Heavenly Father who is watching above the heaven. And let's just commit this time to the Lord and say, God,
I just want to spend this beautiful morning, Lord. Feel me now. Feel my heart right now. Maybe some of us here, this morning, you come with a heavy burden as you come to worship the Lord. Maybe some of us here, throughout the whole week, the whole month, you've been struggling in the area of your life. But this morning, when we come to worship the Lord, we are not asking God to motivate us. We are worshiping His faithfulness. We want to take this time to empty ourselves so that God will fill our heart right now. So I just want to encourage you, brothers and sisters. Let us just seek the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, this morning we desire to see your kingdom come, O Lord. Lord, forgive us. Forgive us there are times that we waste our energy and effort in our life. Holy Spirit, come into our heart right now. Let's cry out to the Lord. Hallelujah. We want you, Lord. Lord, we desire to see your kingdom come, to see the glory of your Son, shining bright on everyone. Oh, we
Yes, God. You fill our heart again, oh Lord Father. Lord, we're so sorry we ran dry of our tank. Right now, we ask you to fill our heart, oh God. When we are lack, oh Lord, you are full of. When we are weak, oh Lord, you are our strength. When we feel unloved, Lord, you are our source of love, oh Lord. So this morning, we cry out to you. We cry out to our generation, oh Lord. We want more of you. For my generation, Lord, I am crying. Let's cry out to the Lord. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Breathe in us, O Lord Jesus, for our generation. Generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze for our generation, Lord. I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze. Thank you, Jesus. Friends, let us just sing this chorus one more time as a prayer to God. Let us really cry out with all our heart as a generation. We want more of you, God. We want more of you. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze for my generation, Lord. I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze. Set me ablaze. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Friends, this morning, even as we are worshiping, I just sense that God is calling out to us. He's calling out to us, arise, 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 all you next gen, great gens, and the golden generation of this church. Arise and embrace my purpose for this church. Hallelujah.
Friends, let us come. Open up our hearts. Open our minds. Let the Holy Spirit fill us. Let the Holy Spirit speak to us. Our God is a God of generation. Tuhan kita adalah Tuhan generasi. And He wants to use us for His glory to impact this world. Friends, no matter where you are right now in your life, I would like to just lead us to say a simple prayer, to respond to God and say, God, use me. Use me to impact this generation. Wherever I am, be it at my workplace, my family, among my friends, wherever I am. Hallelujah. Let us come. Let us come and pray with a prayer of faith. Thank you, Lord. Father, set us ablaze. Set us ablaze, O Lord. Lord, we ask for your anointing to pour down on us as a God of generations right now. Lord, help us not to look at our own strength, but to look to you. Fill us with your Holy Spirit as we respond and say, Father, use me. Use me to touch this generation. It doesn't matter whether I'm next gen, great gen, or golden generation, but as a church, I want to be used by you. Use me, Lord. Use me, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you for your love as we come and be empowered by your word today. Father, may your spirit stir in us a conviction to respond to you, to be used by you, to impact people around us for your glory and for your kingdom. We thank you and pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. Thank you very much to Sister Belinda and her team. I truly believe that all of us, we had a great time worshiping God together. Amen. So once again, on behalf of our pastor, Pastor Anthony, and Sister Moi Moi as well, I would like to really warmly welcome all of you, to our online church and also joining us today as well. And if you are visiting us for the very first or second time, we would like to invite you to fill out our very special visitors form so that we can get to know you more. Amen. Hallelujah. So friends, today is Generation Month again. Okay, hari ini adalah minggu kedua bulan generasi kita. So this is a month where we really want to celebrate the different generations that are in our church. Amen. And we also want to explore what are some different trends that are going on in the 21st century, especially impacting the next generation, and how the other generations, great gen like myself, and even the golden generation for those 60 years old and above, how together as a church we can walk together into the 21st century. Amen. And this very morning, we are so glad, we are so privileged to have Pastor Moses Wan, from Hope KL, all the way encouraging us and speaking to us, for this particular Generation Month.
Pastor Moses Wan, he's serving in Hope KL. He's one of the pastors working with Pastor Simon. And we are so encouraged by his life. Dan untuk pagi ini, Pastor Moses Wan akan menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Malaysia. How great is that? Amen? So, of course, we also have English translation as well. So without further ado, let us give a warm hand, to welcome Pastor Moses Wan. Amen? Shalom, selamat bertemu kepada saudara-saudari kita di Hope KK. Saya mau bersyukur kepada Pastor Anthony karena telah menjemput dan memberi kesempatan untuk saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini. Pastor Anthony beritahu saya sama ada saya mau berkhotbah dalam bahasa BM atau dalam bahasa Inggris. Jadi memandangkan semua kita orang Malaysia di sini, jadi saya akan menggunakan bahasa kebangsaan. Cintai bahasa kita. Jadi bagi yang masih belum mengenali saya, nama saya Moses Wan. Saya berketurunan Kenya dari Miri. Sudah menikah selama 21 tahun dengan istri saya Agusta dan dikaruniakan 2 orang anak, Abigail 20 dan Joshua 18 tahun. Saya telah menyertai pergerakan pengharapan ini sejak 1993, sudah 28 tahun. Dan sekarang melayani di Hope Kuala Lumpur. Pastor Anthony menjemput saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat kita di KK, khususnya bagaimana membangunkan kehidupan rohani yang berdisiplin supaya kita bertahan, dapat bertumbuh dan menjadi berkat bagi ramai jiwa. Jadi sebelum kita lanjutkan konsian kita pada hari ini, mari kita tutupkan mata kita dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini dan kami percaya urapan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, saya berdoa supaya Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan biar yang nyata hanya Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau, kami minta semuanya ini di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bila saya mencari wajah Tuhan khususnya bagi jemaat kita di Hope KK, dan Tuhan meletakkan satu perkataan ini di dalam hati saya, yaitu perintis. Jadi hari ini saudara-saudari saya mau mengungsikan kepada kita bagaimana kita boleh menjadi perintis atau dalam bahasa Inggris forerunner. Untuk kita boleh menjadi perintis untuk perkara yang baru atau perintis kepada perkara yang lama dilakukan dengan cara yang baru atau menjadi perintis kepada perkara yang tidak pernah kita pikirkan sebelum ini. Saya ingin memberikan definisi apakah maksud perintis atau forerunner. Perintis bermaksud seseorang atau sesuatu yang mendahului pelopor atau petanda. Jadi bila saya berdoa dan mencari wajah Tuhan khusus untuk kalian di Hope KK, Tuhan memberikan petikan ini kepada saya yang saya ambil daripada buku Matius bab yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Ini firman Tuhan yang biasa, jadi mari kita baca bersama-sama. From the book of Matthew chapter 3 verse 1 to 6. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanan belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Semoga Tuhan memberkati pembacaan firman kita pada pagi ini. Jadi saya ingin memberi sedikit latar belakang
background tentang firman yang kita baca sebentar tadi. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dan kita tahu Yohanes Pembaptis, bapaknya bernama Zakaria, seorang imam, dan ibunya bernama Elizabeth daripada keturunan Harun. Dan mereka hidup benar di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan mereka mengikut segala ketetapan Tuhan, namun mereka tidak mempunyai anak karena Elizabeth istrinya seorang yang mandul dan keduanya sudah lanjut umur. Itu daripada Lukas 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Namun Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa kepada pasangan ini, di mana kelahiran Yohanes Pembaptis itu sendiri adalah mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis telah diberitakan, disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada bapaknya Zakaria ketika dia melakukan tugas keimamannya semasa di dalam bait suci. Wow, luar biasa. Adakah sesiapa di sini yang kelahiran kamu telah diberitakan oleh Archangel? Tapi untuk Yohanes Pembaptis, kelahirannya disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada bapaknya. Dan kelahiran Yohanes Pembaptis ini, saudara, telah dinubuatkan oleh Tuhan dan di dalam buku Malakai 400 tahun sebelum kelahirannya. Saya mau baca Malakai 4 ayat yang ke-5. Sesungguhnya aku akan mengutuskan Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kelahirannya telah dinubuatkan 400 tahun sebelum kelahirannya. Nama Yohanes itu sendiri bermaksud gift of Yahweh atau hadiah dari Yahweh, hadiah daripada Tuhan. Jadi pelayanan yang Tuhan berikan kepada Yohanes Pembaptis adalah dia adalah perintis. Perintis yang membawa 2 message saja. Satu, dia membawa message tentang bertobatlah karena kerajaan sudah dekat. Dan yang kedua, dia mempersiapkan, membuka pintu pelayanan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, saya mau kita memahami dan mendalami firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir daripada perjanjian lama. Dan dia adalah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi perintis. Jadi ada 2 perkara yang kita boleh belajar daripada petikan ini. Bagaimana kita boleh menjadi perintis, how we can be a forerunner, perintis kepada sesuatu yang baru, mungkin perkara yang tidak pernah kita fikirkan, yang tidak pernah kita jangkau sebelum ini. Namun saya percaya kita boleh belajar daripada petikan ini. Ada 2 perkara saudara yang saya kasihi, yang saya mau kongsikan. Kenapa Yohanes Pembaptis dapat menjadi perintis di dalam kerajaan Tuhan. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis ada tujuan hidup yang jelas. He have a clear purpose in his life. Ada tujuan hidup yang jelas. Saya ingin membacakan ini daripada ayat 1 sampai ke 3 tadi mengatakan pada waktu itu tampil ya Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yang pertama saudara, Yohanes Pembaptis dia mempunyai tujuan hidup yang jelas. Dia tahu dari mana dia datang dan dia tahu kemana dia pergi dan dia tahu tujuan mandat yang Allah telah berikan kepadanya semasa dia hidup di muka bumi ini. Dan apakah tujuan di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis? Tujuan di dalam kehidupannya adalah untuk membawa kerinduan hati Bapa kita, hati Bapa surgawi kepada orang yang masih tinggal dan hidup di dalam kegelapan, untuk membawa terang kepada mereka yang masih berjalan di dalam kegelapan dunia ini. Saudara-saudari, hati Bapa adalah untuk semua jiwa datang kepada Dia. Jadi Yohanes Pembaptis ada message yang sangat jelas. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang kedua dia mengatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudari yang saya kasihi, karena
Yohanes Pembaptis menangkap kerinduan, beban hati Tuhan untuk dunia ini. Karena Yohanes Pembaptis tahu beban hati Allah Bapa untuk dunia ini, dan dia membangunkan kehidupannya di atas kerinduan hati Bapa. Dia punya visi yang sama dengan visi Bapa untuk dunia ini. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis bukan saja membangunkan kehidupannya di atas visi Tuhan. Apa yang kita perhatikan di sini adalah kita boleh baca di dalam Matius yang ke-14. Yohanes Pembaptis mati untuk visi yang Allah telah berikan kepadanya. Adakah kita sanggup untuk memberikan seluruh hidup kita kepada tujuan yang Allah telah berikan kepada kita? Dan saya bertanya kepada beberapa anak muda, bertanya kepada beberapa pemimpin di dalam gereja kita yang melayani di kalangan anak-anak muda. Saya katakan, apakah cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh anak-anak muda pada masa ini? Dan hampir 100% mereka kembali kepada saya. Nomor satu, mereka mengatakan cabaran yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang adalah identiti diri mereka. Dan saya terkejut bila saya buat survei ini, saya tanya dengan anak-anak muda, saya bertanya dengan pemimpin. Mereka mengatakan cabaran yang terbesar kepada anak-anak muda sekarang adalah mereka ada masalah dengan identiti di dalam kehidupan mereka. Ramai anak-anak muda sekarang, saudara-saudari, identiti mereka kabur. Mereka tidak tahu siapa diri mereka di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita mendapati ramai anak-anak muda membangunkan identiti mereka, mengikut pengaruh atau peer pressure daripada kawan-kawan mereka. Identiti mereka dibangunkan di atas penerimaan, acceptance of their friends, atau mengikut tren yang terkini. Ada juga anak-anak muda membangunkan identiti mereka berdasarkan berapa banyak likes yang mereka terima daripada setiap posting yang mereka letakkan di Facebook, di Instagram, dan seterusnya. Dan saya ingin mau mengungsikan ini, sebenarnya masalah atau isu identiti ini bukan saja dihadapi oleh orang-orang muda, tapi isu ini dihadapi oleh orang muda, orang yang sudah bekerja, keluarga, maupun warga emas. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita tidak mengenal siapa diri kita, kalau kita tidak tahu siapa Tuhan yang kita sembah, maka identiti di dalam kehidupan kita, kalau kita masih remaja, banyak identiti kita ditentukan oleh the latest trend yang terkini atau daripada kawan-kawan kita. Atau untuk yang bekerja, identiti kita kaitkan dengan keuangan kita, status kita, kereta yang kita pandu, rumah, alamat di mana kita tinggal. Namun semuanya ini sementara. Namun saya mau mendorong kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang siapa dirimu. Saya mau kongsikan serba sedikit tentang identiti ini. Saya dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Saya dilahirkan di dalam keluarga Kristen dan saya bersyukur semasa saya membesar, semua rakan-rakan, keluarga, kebudayaan. Saya dibesarkan dan orang yang baik lah, orang kata pergi ke sekolah minggu, semua kawan-kawan orang Kristen dan pergi ke gereja adalah sebagai satu kebudayaan. Namun sesuatu terjadi dalam kehidupan saya ketika saya berusia 18 tahun. Saya mulai meragui Tuhan. Dan saya mulai meragui kebenaran dalam firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya mendapati apa yang firman Tuhan katakan tentang diri saya. Dan pengalaman saya sangat jauh berbeza. Kebenaran Tuhan di sini dan di sini hidup saya. Dan saya mau mulai bertanya, Tuhan, apakah engkau benar-benar wujud? Tuhan, apakah yang firman yang engkau sampaikan dalam firman Tuhan ini adalah satu kebenaran? Dan saya hampir meninggalkan iman saya. Karena saya merasakan saya seorang Kristen yang berpura-pura. Hanya luarannya nampak yang orang baik, namun di dalam hati saya tahu betapa saya perlukan pertolongan. Saya bergumul dengan dosa, bergumul dengan kelemahan di dalam kehidupan saya. Dan pada masa itulah saudara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau benar,
nyatakan dan tunjukkan dirimu kepada saya. Jadi usia 18 tahun, saya ada satu pertemuan ilahi dengan Tuhan. Waktu itu saya menyertai gereja kita di Hope Kuching. Dan satu yang membuat saya mengenali identiti saya adalah ini. Karena saya mulai membaca firman Tuhan dan saya mulai percaya apa yang firman Tuhan katakan tentang diri saya, itulah diri saya. Dan saya mulai mengenal siapa Bapa saya. Bapa saya adalah Bapa kita di surga yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Saudara-saudari yang saya kasihi, perkara yang mengubah saya adalah karena I know the truth, transformed by the truth, and live in the truth. Perkara yang mengubah kehidupan saya adalah karena saya mengetahui apakah itu kebenaran, dan membiarkan kebenaran itu mengubah kehidupan saya dan hidup di dalam kebenaran. Saya ingin memberi tantangan dan dorongan kepada kita. Apakah tujuan di dalam hidupmu? Yohanes Pembaptis, dia menjadi perintis karena dia tahu tentang tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Yohanes Pembaptis mempunyai kehidupan yang terarah kepada hati Bapa karena dia tahu apa yang telah Tuhan panggil dia untuk lakukan. Di dalam kehidupan kita saudara-saudari, semua kita ada, ada tujuan. Macam mana kamu tahu tujuan hidup kamu? Kamu boleh tahu apakah tujuan dalam hidupmu dengan memperhatikan keutamaan di dalam kehidupan kamu. Di manakah kita melaburkan masa kita, tenaga kita, karunia kita, kehidupan kita. Kalau uang adalah keutamaan dalam hidup kita, ada satu lagu di sekolah minggu, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, siang, malam, pagi, petang, uang, bukan Tuhan Yesus. Saya bukan orang yang tidak suka uang, saya suka uang. Namun kalau segala-gala yang kita katakan Tuhan tujuan hidup saya adalah uang. Jadi pagi, petang, siang, malam, masa semua hidup kita adalah untuk mengaut kekayaan. Kalau tujuan hidup kita adalah untuk keseronokan, saudara, kita mencari peluang untuk berseronok sepanjang masa. Namun bagi Yohanes Pembaptis, tujuan hidupnya adalah untuk menyenangkan hati Bapa. Itu sebabnya saudara-saudari, yang pertama, orang yang menjadi perintis adalah orang yang pertama kita belajar ada tujuan hidup yang jelas. Yang kedua, bila saya membaca firman Tuhan ini, daripada ayat yang keempat, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Wow, luar biasa. Ini jenama yang pertama, camel, oke? Jenama camel, oke? Kita memperhatikan di sini kehidupan Yohanes Pembaptis ini sangat berbeza daripada rakan sebayanya, sangat berbeza daripada orang di sekelilingnya, dan dia tidak mengikut apa yang orang lain lakukan. He doesn't follow the majority. Yang kedua, kalau kita mau menjadi perintis, saudara, yang kedua adalah kita harus berani menjadi orang yang berbeza untuk Tuhan. Dan kita perhatikan sekali lagi tadi dia memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, wah semua ini ori ini. Dan makanan belalang dan madu hutan. Haleluya, ini semua berkhasiat penuh dengan protein. Saya boleh bayangkan ini Yohanes Pembaptis ini seorang yang kuat, muscular, ya, dia mungkin seperti orang-orang kampung, macam orang di Sabah. Oke, nilai kehidupannya saudara sangat berbeza. Kenapa saudara-saudari? Karena dia tahu tujuan hidupnya adalah di dalam Tuhan. Dan bagaimana dia hidup, bagaimana dia membangunkan kehidupannya, seluruh kehidupannya itu menyokong tujuan kehidupannya di dalam Tuhan. Seorang perintis adalah seorang yang bervisi dan membuka jalan untuk orang lain, berjalan di hadapan dan melakukan perkara yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi Yohanes Pembaptis ini dia berani berbeza daripada orang lain. Dia berani menjadi orang yang berbeza daripada rakan-rakannya. Bukan hanya mau jadi berbeza untuk menjadi unik, namun dia berbeza karena yang pertama tadi saya katakan dia ada tujuan yang jelas. Dan bagaimana kita harus menggenapi tujuan Tuhan ini pada saat ini, saudara? Kita harus
membawa kehidupan kita selari dengan panggilan dan visi Tuhan. Saya mau kongsikan tentang cerita tentang 3 orang pemuda. Pada tahun 1928 ada 3 orang pemuda daripada Australia bernama Hudson Sudwell, Frank Davidson, dan Kerry Tolley. Mereka ini adalah anak muda yang punya visi dan mau menjangkau orang-orang di Kepulauan Borneo. Pada Oktober 1928, mereka bertolak daripada Adelaide dan 1 bulan kemudian mereka sampai di Sarawak. Mereka mulai pelayanan mereka di Limbang. Inilah bagaimana permulaan gereja SIB atau BEM, Borneo Evangelical Mission. Jadi 3 orang anak muda ini yang bernama Hudson, Sudwell, Frank Davidson, dan Kerry Tolley. Mereka menggunakan masa muda mereka. Mereka waktu itu berlayar, tidak ada AirAsia, tidak ada kapal terbang. Mereka guna saya tak tahu, guna mungkin kapal untuk datang 1 bulan sampai di Limbang. Dan bila mereka memulai pelayanan mereka di sana, itu sesuatu yang sukar. Karena yang pertama ada cabaran dari segi bahasa, cabaran dari segi budaya. Dan bukan saja itu, saudara-saudari, mereka tinggal di tengah-tengah hutan. Dan pada waktu itu ada penyakit malaria. Dan itu sesuatu yang sukar. Bukan saja mereka harus adaptasi dengan kebudayaan yang baru, namun persekitaran yang sukar. Dan mulai pelayanan mereka, saudara, sangat-sangat sukar. Mereka tidak melihat penerobosan di dalam pekerjaan mereka. Namun, bila kita mau menjadi perintis, saudara, Tuhan itu bersama dengan kita. Walaupun keadaan sukar dengan adaptasi budaya yang baru, dengan persekitaran yang sukar, mereka meneruskan pelayanan mereka karena mereka mau menjangkau orang-orang Bumi Putra seperti saya, seperti kita di Kepulauan Borneo pada waktu itu. Selepas beberapa tahun bekerja keras, Tuhan campur tangan. Dan ada diary yang mengatakan, ada cerita yang mengatakan di mana Kerry Tolley, dia sendiri berlutut, dia letak itu peta Pulau Borneo, dia berlutut dan berdoa untuk orang-orang Bumi Putra. Dan sehingga di atas peta itu ada nampak bekas lutut dia. Dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang ini kita melihat ramai orang-orang Bumi Putra. Seperti saya, seperti kita semua, khususnya yang di Sarawak saya masukkan ini. Mereka datang dan mengenal Tuhan, dan bukan itu saja, ramai orang Bumi Putra di kalangan kita pada saat ini menjadi benih, bukan saja di Sabah, Sarawak, di Semenanjung, Malaysia. Bahkan saya percaya akan tiba masanya orang Bumi Putra akan diutus keluar ke tempat yang lain. Saudara-saudari, cerita yang kita boleh belajar daripada 3 anak muda ini, orang putih, belajar bahasa yang baru, kehidupan yang sukar. Namun satu perkara yang saya belajar, kalau kita mau merintis, kita harus rela membayar harga. Kita harus menjadi orang yang berani berbeza daripada orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Satu persoalan yang saya ingin berikan khususnya kepada anak muda pada saat ini. Adakah kita berani berbeza daripada dunia ini? Ada 4 perkara yang saya mau beri tantangan dan cabaran. Yang pertama, hidup di dalam kekudusan dan takut di dalam Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Bapa. Yohanes Pembaptis, dia tidak kisah apa orang lain katakan tentang pakaiannya, tentang makanannya, karena dia tahu tujuan hati Bapa. Dan dia mau menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya, dan dia mau menyenangkan, yang paling penting adalah menyenangkan hati Bapa. Hidup di dalam menyenangkan Bapa. Saudara-saudari, saya tahu begitu sukar untuk kita hidup di dalam kekudusan. Namun kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan tidak ada orang melihat Tuhan. Bila saya membesar, saya selalu dipanggil orang yang pondan. Sebab di dalam kebudayaan kita, kalau tinggal di rumah panjang atau ramai kawan-kawan Iban pada waktu itu, orang laki-laki harus minum, bukan minum Coca-Cola, bukan minum air kosong, minum air tua. Selalu kata, "Apu aus amat, aus." Dan
mereka selalu mentertawakan saya, mengatakan, Soliman, nama benar saya Soliman, kamu ini orang yang pondan. Kenapa? Sebab saya tidak minum seperti mereka. Saudara-saudari, bukan masalah minum atau tidak minum, namun saya tahu masalah isu di sini adalah saya mau hidup, saya menyenangkan hati Bapa. Yang kedua, gaya hidup yang berbeza daripada dunia ini. Untuk anak-anak muda, beranikah kita hidup berbeza daripada the latest trend yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Sebagai orang yang percaya, kita harus bangga dengan identiti kita. Kita tidak harus terikut-ikut dengan the latest trend yang berlaku atau sesuatu yang diviralkan. Sebelum kita melakukan sesuatu tindakan, saya mau mendorong dan mencabar anak-anak muda di sini. Tanya ini satu persoalan ini, adakah ini menyenangkan hati Bapa? Yang ketiga, memperlengkapi diri kita secara menyeluruh. Saudara-saudari, untuk kita menjadi perintis, kita harus memperlengkapi diri kita secara menyeluruh. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Setiap hari adalah hari untuk kita memperlengkapi diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir sekali, saya mau mendorong kita menjadi perintis, saudara. Kita harus bertekun dan berlari sampai ke garisan akhir. Di dalam Yohanes 3:30, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. He must become greater, I must become less. Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. 28 tahun di dalam pelayanan ini, saudara, saya melihat ramai orang yang bersemangat. Nah, melepas itu diganggu atau ada banyak perkara yang menarik perhatian kita. Saya mau kamu katakan kepada diri kamu, I am a winner. Saya seorang yang pemenang. Bukan karena kamu kuat, saudara, namun karena Tuhan kuat. Dan bila kita tinggal di dalam Tuhan, bila kita berharap kepada Tuhan, we are a winner. Kita orang yang pemenang di dalam Tuhan, karena Tuhan pasti menang. Kesimpulannya, saya melihat kehidupan Yohanes Pembaptis ini sebagai seorang perintis. Ada dua perkara yang telah saya kongsikan, saudara. Seorang perintis adalah seorang yang pertama adalah mereka ada tujuan hidup yang jelas. You know God's call in your life. Yang kedua adalah seorang perintis adalah seorang yang berani menjadi orang yang berbeza untuk Tuhan. Hanya karena kita minority tidak semestinya kita kalah, saudara. Apa yang penting adalah kita berada di pihak Tuhan. Jadi saya mau baca kesimpulan ini daripada ayat 5 dan 6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Yordan. Haleluya, Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui kehidupan dan pelayanan Yohanes Pembaptis. Tuhan yang membuat pelayanannya berhasil. Tuhan yang membawa jiwa-jiwa kepada kerajaan Tuhan, dan Yohanes Pembaptis adalah saluran berkat. Ramai jiwa yang bertobat dan memberikan diri mereka dibaptiskan. Jadi ayat yang terakhir yang saya ingin bacakan daripada Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saya mau baca bagian yang awal, yang pertama. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saudara, kita hanya ada satu kehidupan. Saya mau tanya dan ajukan persoalan ini. Apakah tujuan di dalam hidup kita? Yohanes Pembaptis tujuannya adalah untuk melaksanakan kehendak Bapa, dan dia berani menjadi orang berbeza. Petikan yang kita bacakan tadi, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kita hanya ada satu kehidupan, saudara, dan kita bertanggung jawab untuk generasi kita. Kita bertanggung jawab untuk generasi kita. Jadi hari ini saya mau memberi tantangan ini, cabaran ini kepada jemaat kita di Hope KK. We are all called to be a forerunners. Kita dipanggil untuk menjadi perintis pada hari ini. Tidak perlu fikirkan perkara yang besar. Kita boleh merintis bermula di mana kita berada pada saat ini.
Untuk seorang pelajar, kamu boleh merintis di dalam bilik darjah kamu. Untuk pekerja dan keluarga di sini. Tuhan memberikan ruang lingkup kepada kita. Untuk yang businessman di sini, kamu boleh merintis kumpulan orang percaya di dalam syarikatmu. Atau untuk yang tinggal di kawasan perumahan, di kondo di mana kamu tinggal, kamu boleh merintis. Kita boleh membawa impact terang kerajaan Tuhan kepada orang di sekitar kita. Saudara-saudari, kita boleh merintis dan kita pasti menang karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Oke, saudara-saudari di Hope KK, saya telah kongsikan hati Bapa kepada kita. Saya percaya Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan saat ini saya mau kita bertindak balas kepada firman Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, saya mau kita bertindak balas dan katakan, ya Tuhan, saya mau menjadi perintis bagi kerajaan-Mu. Hanya satu hidup, saya mau berikan yang terbaik kepada Engkau. Kita nyanyikan lagu penyembahan ini sebelum saya berdoa untuk dua bahan doa. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sekali lagi. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkatkan suaramu, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ada dua bahan doa yang saya mau doakan pada hari ini. Saya berdoa supaya kita ada pertemuan ilahi dengan Tuhan. Mungkin ada di kalangan kita saat ini kita merasakan kering di dalam kehidupan rohani kita. Saya mau berdoa supaya kita mengenal kebenaran, diubahkan oleh kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran. Itu adalah mercu tanda bagi orang yang percaya. Bapa dalam surga, pada saat ini terima kasih ya Tuhan
untuk firman yang telah kami dengar sebentar tadi ya Tuhan. Dan firman yang keluar daripada mulut Engkau tidak akan pulang dengan sia-sia. Namun ya Tuhan akan menggenapi tujuan dan rancangan Engkau. Saya berdoa untuk setiap jemaat yang menyertai kebaktian di atas talian pada saat ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa untuk lawatan kuasa Roh Kudus Engkau. Jamah kami, sentuh kami, perbarui kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Biarlah urapan-Mu mengalir pada saat ini. Tuhan, saya berdoa untuk pertemuan ilahi. I pray for divine encounter terjadi pada saat ini. Daripada yang paling kecil kepada yang paling besar ya Tuhan. Daripada pastor kepada jemaat dan pelawat. Lepaskan urapan-Mu yang baru. Yang kedua dan terakhir sekali, saudara-saudari, lagu yang saya nyanyikan sebentar tadi ini adalah tujuan dalam hidup saya. Bila saya umur 18 tahun, bila saya dilawati oleh Tuhan, saya berdoa, dan doa yang sangat bahaya, a dangerous prayer. Tapi itulah doa yang terbaik yang pernah saya lakukan. Saya katakan, Lord, my life belongs to you. Hidup saya milik Engkau. Apapun yang Engkau mau lakukan, saya rela. Saya rela Tuhan membayar harganya. Penyerahan kepada Tuhan. Jadi hari ini saya mau berdoa supaya Tuhan menyentuh hati kita, membuka mata kita, menggerakkan tangan, kaki, dan seluruh hidup kita untuk menjadi perintis di dalam kerajaan-Nya. Jadi hari ini kalau kamu katakan, Tuhan, saya mau Engkau mengurapi, saya gunakan saya untuk menjadi perintis bagi kerajaan-Mu. Saya mau kamu angkatkan tangan kamu di mana kamu berada. Angkatkan tanganmu saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap tangan dan hati yang diangkatkan kepada Engkau pada hari ini. Di dalam nama Yesus, saya berdoa ya Tuhan, seperti Engkau mengurapi Yohanes Pembaptis. Ya Tuhan, untuk menjadi perintis di dalam generasinya, perintis bagi kerajaan-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau lepaskan urapan yang baru, dan Engkau memberkati Hope KK dan semua yang menyertai kebaktian online pada saat ini. Di dalam nama Yesus, saya berdoa untuk pengurapan yang baru, kekuatan yang baru. Saya berdoa untuk penerobosan yang terjadi. Dan saya berdoa lewat kehidupan mereka, mereka akan melihat perkara yang besar mulai yang terjadi ya Tuhan. Karena Engkau yang bekerja di dalam dan lewat kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, saya berdoa untuk Hope KK dan semua gereja anak dan semua pelayanan di gereja lokal pada saat ini akan bertumbuh, penuhi seluruh Sabah, Kepulauan Borneo, bahkan dunia bagi kemuliaan nama Engkau. Kami mau bersyukur dan berterima kasih. Dan terakhir sekali, izinkan saya mau berdoa untuk pastor kita, Pastor Anthony, dan untuk istrinya Momoy. Dan terima kasih sekali lagi untuk kehidupan kamu pastor, dan keluarga kamu telah menjadi dorongan dan sokongan. Dan saya mau berdoa untuk setiap jemaat, mari kita memberi sokongan dan dukungan yang kuat kepada pastor kita. Karena kerajaan Tuhan bukan dibangunkan hanya oleh satu individu, namun kita perlukan semua orang terlibat sama. Bapa di dalam surga, terima kasih sekali lagi untuk hamba-Mu, Pastor Anthony dan Momoy dan anak-anak mereka. Ya Tuhan yang setia melayani Engkau, saya berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menguatkan mereka, Engkau mengurapi mereka. Tuhan, Engkau tambahkan kepada mereka apa yang kekurangan di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, Engkau akan membawa orang di dalam kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan, semua gereja-gereja anak, bahkan gereja di Hope KK akan bertumbuh kuat bagi kemuliaan nama Engkau. Tuhan, terima kasih ya Bapa, lepaskan berkat Engkau untuk Pastor Anthony dan semua kotim dan gereja kami di KK dan semua gereja-gereja anak dan semua jiwa yang menyertai kebaktian di atas talian pada saat ini. Kami tahu kami menang karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang pemenang. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian kalian dan sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin. Amen. Praise God. Friends, shall we just really give a big hand to Pastor Moses Wan? And we are so thankful for his love, for our church as well, even praying for us as well. Amen. So friends,
we learned that today, God's heart, He's really encouraging us to be a forerunner. Can you just type in the chat group, forerunner? Nah, sebagai seorang perintis untuk kerajaan Tuhan. Amen. Praise the Lord. So, as we learn, Pastor Moses once shared to us two very important points. Amen. Number one is to have a clear purpose in life. Ada tujuan yang jelas dalam hidup kami. Amen. Number two, what is number two? We are willing to be daring to be a different person for God. Amen. Kita berani menjadi seorang yang berbeza untuk Tuhan. Oke, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk Tuhan. Amen. So friends, let us really put in our heart what we learned today, especially for our next gen. I really can sense Pastor Moses encouraging, you all to really trust God, not to follow what's happening in the world out there, but really follow what is important for the kingdom of God. Amen. So friends, before we move on to another exciting event later on, I'll just come to a time of announcement. Okay. The first one is our tithe and offering. Okay, so I would like to really encourage us to use this time to give back to the Lord, as our tithe and offering. Friends, when we give as tithe and offering, it's not so much about, it's not so much about God. It's not so much for the church, actually. It's actually more for us. When God calls us to give, God is teaching us how to faithfully trust in Him. Amen? So I would like to encourage you, perhaps you can take the next, couple of seconds to, click on the screen, the QR code, or you can actually deposit, through the bank account, the love and offering that God has put in your heart. Amen? So give 5 to 10 seconds. Secondly is our church membership class. Okay, it is still open. So friends, if any of you are ready to make a commitment to join us, in Hope KK or other churches in Hope Sabah to serve together, this is open till the 31st of October. Okay, sampai bulan akhir ini. Okay, end of this month, you can actually talk to your life group leader if you actually would like to respond, joining us for this membership class. This is a class where you get to know us more, get to know more about our movement as well. Amen? Okay. Okay, so friends, this month is our generation month. So we have, different exciting things organized ahead of us. So for example, the coming week on the 15th of October and the 16th of October, we are going to have what we call the Intergen Life Group. So this is a life group where different generations will come together and discuss, a topic that is related actually to our sermon today. And we can encourage one another from different generations how to work together in some of these challenges of the 21st century. So for the 15th October, we have the English and the BM Life Group, and the 16th October, the Mandarin Life Group. So please mark it down in your calendar and come and join us with more information given from your life group leaders, okay? And next, I would like to just show us, a group photo. This is a very wonderful and exciting Zoom session, interaction session that we had last Sunday. In fact, it is happening today as well. So after this service at 11 o'clock, I would like to invite you to once again log in, to the Zoom session just like last Sunday, so that you can join us with a group of very wonderful next-gen leaders, leading us in a time of interaction. Okay? So nanti pada pukul 11, Sira gunakan Zoom link yang kamu
guna minggu dahulu. Okay? So join us, and then we can actually have a great time of fellowship, fun, and also understanding each other more across the generations as well. Amen. And before we close, I would also like to take this opportunity to say a big congratulations to our brother Harris and sister Agnes for their newborn baby. Okay, tanya kepada saudara Harris dan saudari Agnes di Hope Geningau, right? Geningau. Praise the Lord. And lastly, we just want to also just close in prayer, before we move on to the next session at 11 o'clock. Okay? Okay, let us pray. Hallelujah. Father, we thank you so much today for speaking to us through your word, through what is given through Pastor Moses, especially about being a forerunner, a pioneer, sebagai seorang perintis untuk kerajaan Tuhan. Father, we pray that your word will just sink in our hearts today, that you help us to honestly look at where we are right now. Are we putting the things of God as our priority in life? Are we following you instead of what is popular, instead of what is the trend that is happening in the society out there? Father, we pray that you give us boldness so that we can be different for you. And Lord, as we close this session, may you give us the spirit of a pioneer as we go back home, as we go back to our workplace, as we go back to our universities, our families. You will use us as a pioneer because we are all winners in Jesus Christ. And Father, lastly, we also want to commit Sister Moi Moi's whole family into your hands. Her parents are unwell. We just want to pray that you bring forth healing and also protection upon the family as well. And we thank you, and we commit the Zoom session later on with interaction, fun, and fellowship into your hands as well. We thank you and pray all this in Jesus' name. Amen. That's it, friends. God bless, and see you later. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, tak usah ku takut, kau bersamaku, hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, Yeho. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku, oh, aku takut, kau bersamaku, hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Besertaku, menjagaku, yeah. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segala
tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Come on, kau kuat.